Eskalasi diplomatik yang dialami Jepang dengan Cina membuat Tokyo berada dalam posisi terjepit. Situasi ini membuat Jepang akan sangat bergantung pada bantuan sekutu dekatnya Amerika Serikat. Hubungan panas Cina dan Jepang telah mencapai titik kritis usai Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dianggap telah melewati garis merah terkait komentarnya soal Taiwan. Pembalasan Cina satu persatu mulai memukul ekonomi Jepang. Desakan Cina agar pernyataan soal Taiwan dicabut, tapi sepertinya Takaichi tegas pada pendiriannya dan seakan tak menggubris. Di tengah tekanan ini, Jepang menaruh harapan pada jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Mengingat karakter Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang seringkali plan-plan, mungkinkah Jepang bakal di-backing AS untuk melawan Cina? Simak pembahasan lengkapnya dalam video berikut. Jepang bersiap bersandar penuh pada Amerika dan sekutunya di tengah kian panasnya situasi dengan tetangganya Cina. Usai pernyataan berani Sanae Takaichi, Jepang dan Cina yang sebelumnya sedang merajut keharmonisan kembali retak. Pernyataan Takaichi yang mengatakan Jepang akan membela Taiwan jika Cina menginvasi pulau itu langsung membuat Beijing murka. Cina langsung menyasar denyut penting ekonomi Jepang, pariwisata. Bahkan ketegangan militer di perbatasan laut dua negara ini juga ikut mendidih. Situasi Cina dan Jepang yang kian pelik mulai menarik perhatian Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Jepang. Amerika Serikat telah memberikan sinyal untuk memberikan dukungan pada Jepang. Duta Besar George Glass menegaskan Washington berdiri teguh bersama Tokyo yang menggemakan tawaran Presiden Trump sebelumnya untuk memberikan apa saja kepada Takaichi. Salah satu bidang kerjasama potensial adalah teknologi. Jepang dapat mempertimbangkan untuk memperketat kontrol ekspor pada peralatan manufaktur semikonduktor yang merupakan sektor kunci yang menyumbang lebih dari 10% ekspor Jepang ke Cina tahun lalu. Namun langkah apapun harus mempertimbangkan dengan cermat potensi dampaknya terhadap perekonomian Jepang sendiri. Di balik janji manis diplomatik terdapat skeptisisme mendalam mengenai konsistensi AS sebagai mitra keamanan di bawah pemerintahan Trump. Joe Mazur, analis senior di konsultan Trivium Cina, mengungkapkan keraguan yang dirasakan oleh sekutu AS di kawasan. Ketidakpastian ini membuat posisi Jepang semakin rentan. Jika Washington ragu bertindak atau hanya memberikan retorika tanpa aksi nyata saat tekanan ekonomi Beijing meningkat, maka Tokyo beresiko menghadapi isolasi strategis di halaman depannya sendiri. Cina telah bergerak cepat membalas pernyataan Takaichi dengan memberi tekanan ekonomi ke Tokyo, mulai dari travel warning bagi warganya untuk tidak mengunjungi Jepang, penangguhan impor makanan laut, hingga pembekuan persetujuan film. Langkah-langkah ini menunjukkan betapa besarnya daya tawar ekonomi yang dimiliki Beijing atas Tokyo. Anggota parlemen dari Partai Inovasi Jepang, Hei Seki, menyoroti bahwa Cina semakin sering mengaburkan batas antara politik dan perdagangan untuk menekan Jepang. Di sektor pariwisata dampaknya terasa signifikan. Pada Oktober 2025 tercatat ada 8,2 juta pelancong Cina mengunjungi Jepang. Turis Cina adalah kelompok terbesar di antara wisatawan asing yang mengunjungi negeri Sakura itu. Sejak pecahnya perang kata-kata antara Jepang dan Cina, ratusan ribu tiket pesawat menuju Tokyo dari Beijing dibatalkan hanya dalam kurun waktu 15 hingga 17 November 2025. Kepala Departemen Riset Ekonomi di Daiichi Life Research Institute, Hideo Kumano menyebut, kerugian yang diterima Jepang dari hilangnya wisatawan negeri tirai bambu dapat mencapai lebih dari 2 triliun yen atau sekitar 277 triliun rupiah. 日本と中国の外交関係がこじれたまま1年が過ぎてしまうと、2.6兆円全部ではないですが、
2兆円を超える、訪日中国人の消費が減ってしまうので、これは日本の観光産業、特にですね、やはり日本の地方の経済にとっては非常に甚大なダメージになるので。Sementara Wakil Direktur Institut Material dan Sistem untuk Keberlanjutan di Universitas Nagoya, Toshiyuki Yamamoto, menyebut kerugian tak hanya di sektor pariwisata, tapi juga otomotif. This situation, many Chinese tourists stopping to come to Japan, and then it also causes damage to the tourism industry in Japan. Automotive industry, as you mentioned, we have a good market in China so far, but we are afraid of losing this very large market from the Japanese side. But also, China is exporting materials, so we are really concerned about it. Namun resiko terbesar dalam strategi bertahan Jepang adalah jika Cina terus meningkatkan eskalasi hingga menyentuh sektor strategis, yakni ekspor logam tanah jarang. Cina pernah menggunakan taktik embargo ini saat sengketa teritorial lebih dari 1 dekade lalu. Meskipun Jepang telah melakukan diversifikasi pasokan sejak embargo 2010, termasuk mendukung perusahaan tambang Lynas Rare Earths di Australia, ketergantungan Jepang pada pasokan Cina kembali meningkat menjadi 70% baru-baru ini. Jika Beijing memutuskan untuk memperketat pasokan logam tanah jarang, Jepang tidak memiliki banyak pilihan selain meminta bantuan darurat kepada Amerika Serikat. Mengutip ABC, Senin 24 November 2025, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyampaikan pernyataan keras dalam sebuah pernyataan di media sosial belum lama ini. Ia menuding Takaichi mengirimkan sinyal yang salah dengan menyarankan intervensi militer jika Cina menyerang Taiwan. Dalam pernyataan resminya, Wang Yi menegaskan, Cina harus menanggapi dengan tegas tindakan Jepang dan memperingatkan agar semua negara mencegah kebangkitan militerisme Jepang. Pada Jumat pekan lalu, mengutip ABC News, Beijing telah melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam suratnya, Cina mengkritik pelanggaran hukum internasional yang berat serta norma-norma diplomatik yang dilakukan Takaichi. Fu Chong, Duta Besar Cina untuk PBB, mengatakan bahwa Beijing akan membela diri jika Jepang mencoba melakukan intervensi bersenjata lintas selat. Menghadapi tekanan ini, Tokyo tetap berpegang pada taktik lamanya, yakni menghindari pembalasan dan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Japan Times melaporkan negeri Sakura berharap ketegangan dapat mereda seiring berjalannya waktu. Namun semakin lama kebuntuan ini berlanjut, semakin besar juga kemungkinan Jepang berkoordinasi erat dengan Washington dan mitra-mitranya yang sepaham. Diplomat senior AS di Asia yang kini menjadi mitra pengelola di The Asia Group, Kurt Tong, menyebut Jepang kini masih mencari jalan keluar, alih-alih berupaya meningkatkan eskalasi. Namun situasi dapat berubah jika Cina terus menekan lebih dalam. Konflik diplomatik yang dipicu komentar Perdana Menteri Takaichi mengenai Taiwan telah menempatkan Jepang dalam posisi terjepit. Di satu sisi, Tokyo menghadapi tetangga raksasa yang tidak ragu menggunakan instrumen ekonomi, mulai dari pariwisata hingga mineral kritis sebagai senjata politik untuk menghukum apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran kedaulatan. Di sisi lain, ketergantungan Jepang pada payung keamanan Amerika Serikat sedang diuji kredibilitasnya. Meskipun Duta Besar Amerika menjanjikan dukungan penuh dan kerjasama, keraguan terhadap konsistensi kebijakan pemerintahan Trump tetap menjadi variabel yang mengkhawatirkan. Jika eskalasi berlanjut, Jepang mungkin terpaksa mempercepat langkah pemisahan ekonomi dari Cina dan bergantung sepenuhnya pada mekanisme koordinasi G7. Bagi Tokyo, ini bukan lagi sekadar perang kata-kata, melainkan ujian nyata ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan kekuatan besar yang kian menajam di Indo-Pasifik. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.